Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM H0523046 dari kelas PGSDB 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan materi pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Baik, adapun pembahasan yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum net and marketable atau menjadi kebutuhan sesuatu segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba 1962. Di samping landasan lain seperti pengembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1939, 1945, 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Baik, adapun yang kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, seperti dinyatakan dalam motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Bina artinya berbeda banyak tunggal satu. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keberagaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan lagi. Baik, selanjutnya kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan kurikulum tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum dengan dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang paling menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum yang kritikal, pengembangan kurikulum adalah suatu ide yang penting dalam dunia pendidikan. Ide ini melibatkan proses perancangan dan penyesuaian kurikulum pendidikan agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi.
peran guru tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada takaran empirik yang langsung berkaitan oleh siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan adalah metode yang sangat efektif dalam membantu peserta didik memahami materi secara mendalam dan bertahap, dengan cara memperkenalkan konsep yang sama pada tingkatan yang berbeda. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas, pendekatan ini mendukung pengembangan kognitif dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.